Anak laki-laki dan gadis ini selalu mendapatkan bulian dari teman-teman sekolahnya. Namun, akhirnya mereka menemukan jalan untuk membuat jera para pembuli. Hai guys, selamat datang di Nonton Asyik, di mana kalian dapat menyaksikan film yang asyik-asyik. Film kali ini adalah film yang berjudul The Dude in Me. Suatu hari, seorang pria yang kaya raya dan juga adalah seorang gangster yang sangat ditakuti di kotanya sedang berjalan di bawah suatu gedung. Pria ini mempunyai jaringan di mana-mana dan sangat ditakuti. Tiba-tiba seorang anak sekolah jatuh dari atap sekolah menimpa dirinya. Mereka pun dibawa ke rumah sakit. Setelah sadar, dia kaget bukan kepalang, karena ketika melihat di cermin, ia melihat wajah dan tubuh orang lain. Sementara itu, di kamar yang berbeda, ia melihat tubuhnya terbaring tak berdaya. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang sedang terjadi pada dirinya. Pagi itu, ia memakan ramen di sebuah toko ramen. Lalu anak SMA yang ketinggalan dompet dan tidak bisa bayar ramennya. Ia disuruh membayar ramen anak SMA itu. Oh iya, inilah tubuh anak SMA itu. Lalu si penjaga toko ramen membisikkan sesuatu. Sontak ia terkejut dan berlari menuju warung itu lagi. Ketika dia berada persis di depan warung, ternyata warung itu sudah lama tutup dan pemilik sudah tidak berjualan selama bertahun-tahun. Ia lalu pulang ke rumahnya. Di rumahnya, dilihatnya istrinya sedang duduk dan kaget melihat orang asing masuk ke rumahnya. Ia mencoba menjelaskan, namun istrinya tidak percaya dan memanggil security untuk mengusirnya. Mau tidak mau, ia harus pulang ke rumah orang tua si pemilik tubuh itu. Rumahnya sangat jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Ia pun dipaksa berangkat ke sekolah, walaupun sang ayah menganggap perubahan sikap anaknya dikarenakan benturan yang terjadi di kepalanya ketika jatuh dari gedung sekolah. Di sekolah, ia menyaksikan kelakuan para pembuli yang sangat semena-mena. Awalnya dia cuek, namun sikap pembuli sudah sangat keterlaluan. Ia melihat seorang gadis dibully dan ia meneriaki si pembuli. Sepulang sekolah, ia dicegat. Para pembuli mengira bahwa dirinya adalah anak gendut yang biasa mereka bully. Namun ternyata para pembuli mendapatkan perlawanan, pembuli pun dibuat ketakutan. Keesokan harinya, di toilet sekolah, tengah terjadi penyiksaan terhadap salah satu murid lemah. Si pembuli yang mulai gemetar, HP-nya direbut. Di dalamnya ternyata ada video bukti penyiksaan anak-anak sekolah yang dilakukan anak-anak lainnya. Dia tahu bahwa pihak sekolah hanya akan cuek. Dia pun membiarkan hal itu terjadi karena dia tidak merasa bahwa itu urusannya. Dia malah ingin meninggalkan sekolah itu. Sepulang sekolah, salah satu siswi yang biasa dibully menjatuhkan boneka. Dia pun mengejarnya, berencana mengembalikan boneka itu. Di saat mengembalikan boneka, ia terkejut. Dilihatnya seorang wanita yang dia pernah kenal, seorang mantan kekasih, yang dulu pernah ia tinggalkan karena karirnya sebagai gangster sedang memuncak. Ia meninggalkan wanita itu dan menikahi anak bosnya. Ia curiga, jangan-jangan gadis itu adalah anaknya. Ia pun melakukan tes dan ternyata benar,
Gadis itu anaknya, anak kandungnya. Ia tidak tahu kalau wanita itu hamil saat dia ditinggalkan. Ia ternyata mempunyai anak perempuan. Mengetahui bahwa gadis itu adalah anak kandungnya, ia berencana membalaskan dendam. Namun ia tidak mungkin menghajar gadis-gadis lain yang membuli putrinya. Akhirnya ia melaporkan kejadian itu kepada sang ibu. Ibu pun menangis terseduh karena mengetahui anaknya dirundung atau dibuli. Ia pun merasa bersalah karena membiarkan sang anak hidup tanpa sosok ayah. Akhirnya langkah yang ia ambil adalah dengan melatih putrinya belajar bela diri. Kesempatan ini pun diambil untuk mengurangi berat badannya. Ia kini menjadi berotot dan seksi. Anak laki-laki yang dulu selalu dibuli dan dipandang sebelah mata itu kini menjadi dambaan. Sedangkan si gadis kini sudah bisa membela diri dan melawan gadis-gadis yang selesai sudah permasalahan bully-membuli terhadap anak gadisnya. Masalah baru pun muncul. Anak gadisnya menaksir dirinya. Sontak hal ini membuat kaget dia dan si ibu. Karena sejatinya ia adalah ayah kandungnya, walaupun dengan tubuh yang muda. Suatu ketika, saat pria itu dan ibunya sedang berbicara, datanglah sang anak. Mereka ketahuan menyimpan rahasia. Pria itu jujur bahwa ia mencintai ibunya. Sang anak kaget dan menuduh ibu mencuri prianya. Itu terdengar sangat menjijikkan. Akhirnya sadarlah anak remaja dengan tubuhnya. Ia juga sama terkejutnya tinggal di dalam tubuh yang sudah sangat tua. Suatu ketika terjadi kecelakaan. Ia pun kembali ke tubuhnya. Ia mendapatkan tubuhnya lagi, istri dan anaknya. Sekarang mereka hidup bahagia.